Nurjanah menggedor pintu dengan keras, meminta Marsha untuk keluar dan menyiapkan sarapan pagi untuknya. Marsha yang telinganya berdenging-denging mendengar ocehan mertuanya tak tinggal diam. Ia membanting barang-barang yang ada di kamar. Vas bunga, jam dinding, bahkan termasuk ponsel suaminya. Lihatlah, lihat itu, istrimu begitu. Katanya istri yang mengabdi kepada suami, tapi sudah berani lempar-lempar barang. Diam. Mama berisik. Hah, nasibku eps banget. Nyesal deh ngusir Humaira dari sini. Ucap Nurjanah. Tiba-tiba saja wanita sepuh itu berniat melenggang pergi. Namun, ketika mendengar nama Humaira disebut, entah mengapa Marsha malah menjadi gelap mata. Ia tak jadi tidur melanjutkan tidurnya, membuka pintu lalu berteriak dengan sangat keras. Apa maksud mama nyebut-nyebut nama itu di rumah ini? Heh, memangnya kenapa? Marsha, ini rumah saya, bukan rumah kamu. Terserah saya dong mau nyebut nama siapa juga. Astaga, aku benar-benar pusing kalau setiap pagi seperti ini. Ucap Chandra. Menuruni anak tangga, lalu berusaha membuka kulkas. Perdebatan setiap hari selama 30 hari antara istri dan ibunya membuat Chandra kelaparan setiap pagi. Tetapi kulkas itu kosong tak pernah diisi. Bagaimana mau diisi? Nurjanah tak pernah sama sekali melakukan pekerjaan dengan benar apapun itu. Entah salah Nurjanah atau salah Chandra sendiri, karena tak memiliki life skill sehingga tak memiliki pekerjaan tetap. Bodohnya Marsha masih saja mau hidup dengan pria yang seperti itu. Sudahlah, Mas. Kita keluar aja. Ucap Marsha ketika berada di undakan anak tangga paling bawah. Dari lantai 2, Nurjanah tampak memperhatikan menantu dan anaknya yang seperti merundingkan sesuatu. Pergi sana. Pergi dari rumah ini. Pulang saja ke rumah istri kamu. Chandra. Mama gak mau lagi ketemu sama kalian. Teriak Nurjanah, lalu masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu. Nurjanah memeluk sebuah guling. Teringat bagaimana ia memperlakukan Humaira. Enggak. Aku enggak boleh sebut-sebut Humaira lagi. Wanita itu pembawa sial. Coba kalau dia jadi istri yang baik. Tentu saja Chandra enggak harus menikahi Marsha. Gumamnya merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Nurjanah mengambil ponselnya, lalu menghubungi Halimah dan Sadiah. Ia lalu tersenyum semringah ketika mendengar kedua orang sohib kentalnya itu berteriak senang karena baru saja menang slot di saat yang bersamaan. Gila. Aku nggak nyangka sih, kalian sehoki itu. Aku pikir Jeti saat itu cuma menang 1 kali aja. Tapi kalian udah menang 3 kali. Yai, Besti. Udah 3 kali nih, kita menang. Gimana? Kamu punya uang nggak buat ikutan? Aku lagi nggak punya uang. Punya sih. Tapi ya rasanya cuma cukup buat uang saku sampai akhir bulan. Berulang kali Nurjanah terdengar menghela napas membuat Halimah dan Sadiah keheranan. Kamu kenapa? Kayaknya bete banget hari ini. Kumana nggak bete? 1 bulan menantu aku itu tinggal di sini. Tapi nggak pernah 1 kali pun bikinin sarapan. Ngajak ke pasar ataupun yang menyenangkan aku sebagai ibu mertuanya. Ucap Nurjanah penuh sesal. Halimah dan Sadiah menanggapinya dengan suara tawa yang memekakkan telinga. Besti apa kalian ini? Orang lagi kesusahan, tapi kok malah ketawain temannya? Kalian gimana sih? Bukannya ditolongin, tapi malah diketawain. Giliran aku punya banyak uang kalian malah ikut-ikutan numpang. Tapi giliran aku kesusahan kalian malah ketawa-ketawa nggak jelas. Rasanya tensi darahku naik. Kepalaku benar-benar pusing. Ya udah, biar nggak pusing. Aku sama Sadiah nanti ke rumah. Kamu mau dibawain makanan apa? Apa aja deh. Aku lapar banget soalnya. Sekalianlah sama isi kulkas dan isi lemari. Boleh. Besti, kita menang 15 juta kali ini akan aku bantuin untuk isi kulkas sama isi lemari makanan kamu. Tunggu sebentar di sana. Jangan kemana-mana. Halimah mematikan ponselnya, lalu berjalan dengan daster yang sobek dan penuh tambal. Ia tak suka memakai daster-daster mahal.
Lebih baik membeli pakaian pergi agar terlihat kinclong dan berkilau, apalagi aksesoris yang bergambar. Halimah dan Sadiah menyukai hal itu. Tak penting dasar bolong dilihat orang-orang, Halimah dan Sadiah sangat cuek walaupun belum mandi. Mereka pede sekali pakai bedak tebal dan lipstik merah merona. Saat Halimah dan Sadiah datang, mereka terkejut ketika salah seorang pria bertubuh besar datang mencari Humairah. "Ngapain kamu cari Humairah? Wanita itu sudah nggak tinggal di sini lagi." "Saya mencarinya karena ia memiliki banyak hutang." Tidak, bukan. Sepertinya bukan hutang Humairah, tapi hutang si Chandra." "Apa Chandra ada di rumah?" Endra yang namanya terdengar dipanggil-panggil tiba-tiba aja menyimpulkan kepalanya di balik bahu ibunya. Ia mendorong-dorong ibunya untuk bertemu si rentenir itu. "Bu, temui dia. Aku nggak punya uang." "Memang kamu itu anak sialan." Sementara Marsha tampak tersenyum senang, seolah ia sedang merencanakan sesuatu dengan matang. "Chandra, aku tahu kamu ada di dalam rumah. Cepat bayar utangmu atau tidak kupatahkan lehermu." Tenang, Pak. Jangan dimarahi anakku. Jangan dipatahkan lehernya. Lehernya cuma satu. Kasihan nanti dia nggak punya leher. Ibu ini ibunya. Kan? Tolonglah kasih tahu dia supaya dibayar utangnya itu. Saya sudah beberapa kali bolak-balik. Tak ada niatan sama sekali membayar utang. Kalau memang pengen dia mati ya sudah, sini aku tinggal pelintir kepalanya. Menggelindinglah dia. Ucap si abang berperawakan besar tinggi dengan brewok yang cukup tebal itu. Perkataan si abang rentenir membuat Nurjanah merinding. Apalagi Chandra tak ada keberanian sama sekali untuk menemui si abang rentenir. Mereka saling dorong, saling lempar tanggung jawab. Sementara Halimah dan Sadiah hanya memandangi keduanya dari bawah pohon jambu air. Mereka tak jeti memberikan sarapan pagi itu karena perut mereka keroncongan ketika menyaksikan adegan itu. Marsha tiba-tiba saja datang sebagai penyelamat. "Berapa utang suami saya?" tanya Marsha, tersenyum. 15 juta. Bayar sekarang atau kalau tidak bulan depan jadi 30 juta. Boleh saya minta tanda terimanya jika saya bayar? Jangan pernah datang ke sini lagi ganggu suami saya." "Oh, tentu saja saya sudah siapkan tanda terima bermaterai," ucap si abang rentenir sambil menunjukkan selembar kertas berwarna terang. Marsha berangkat ke kamarnya, lalu turun kembali sambil membawa segepok uang dan memberikannya kepada si abang rentenir. Chandra melonjak kegirangan karena satu utang piutang sudah selesai. Tak tahu kalau besok atau lusa akan ada lagi si penagih utang yang datang. Nurjanah senang karena kepala anaknya terselamatkan. Tentu saja ia harus mengucapkan terima kasih kepada menantunya itu walaupun menantunya tak pernah menyiapkan sarapan pagi untuknya. Gimana? Menantu yang suka bangun siang ini, yang gak pernah nyiapin sarapan pagi ini, yang selalu katanya gak bisa membahagiakan mertua ini, tapi bisa bantu bayarin utang piutang suaminya. Mama masih gak suka punya menantu seperti aku? Tanya Marsha sambil membusungkan dadanya. Terlihat bagaimana pakaian tidur mininya yang berwarna merah muda bergerak pelan seiring dengan gerakan badannya. Iya. Mama minta maaf. Ya, Marsha sayang. Puji Nurjanah merasa geli memberikan pujian itu. Tetapi mau bagaimana lagi? Marsha memang gadis kaya raya yang luar biasa. Kadang-kadang Nurjanah juga tak habis pikir kenapa Marsha mau menikahi Chandra yang tak memiliki pekerjaan tetap. Mereka hanya punya sedikit aset rumah yang tak begitu mewah dengan kemalasan dan kegilaan yang tiada tara. Ya sudah, Mama jangan ngomel-ngomel lagi. Ya, rukun. Baik-baik. Nanti aku ini bisa jantungan. Ucap Chandra, memeluk kedua wanita itu. Lalu, terdengar suara tepuk tangan dari arah bawah pohon jambu air. Nurjanah, udah buruan cepetan. Katanya mau jajan-jajan. Mau jajan-jajan kemana? Mama-mama yang belum pada mandi ini. Malahan masih pakai dasar bolong-bolong. Ucap Marsha, tersenyum. Halimah dan Sadiah baru sadar kalau mereka belum mandi pagi itu. Iya nih, soalnya saya baru menang slot 15 juta. Apa? 15 juta?
Lumayan banyak itu. Memangnya mama-mama ini mau ngajak mama mertua saya pergi kemana? Ya, biasalah. Nongki-nongki cantik ala-ala anak muda gitu. Ini kan hari Minggu. Nak Marsha. Iya. Sih. Ya udah selamat senang-senang ya. Mama-mama. Ini. Mama Nurjanah Marsha kasih uang jajan 1 juta. Jangan ngabisin uang Mama Sadia sama Mama Halimah. Kasihan. Nanti dia juga butuh buat jajan. Ucap Marsha mencium kening Nurjanah, seolah menunjukkan kedekatan dan keakraban satu sama lainnya. Padahal beberapa menit lalu mereka bertengkar gara-gara hal yang serupa setiap harinya. Chandra merasa senang dengan kemanisan yang terpampang nyata dan jelas di hadapannya saat itu. Saat Nurjanah sudah bersiap, ternyata Halimah dan Sadia kecewa karena hujan turun dengan deras sehingga mereka hanya bisa nongkrong di pasar tradisional saja. Mereka kembali ke rumah sambil memasang wajah yang merengut kesal dan membawa beberapa kudapan ke dalam dapur tempat biasa Nurjanah memasak. Berantakan banget ya. Nah, memang si Marsha itu nggak pernah bantuin kamu beres-beres, ya? Tanya Sadia sambil membantu Nurjanah membersihkan piring-piring yang entah sudah beberapa hari tak masuk ke dalam lemari. Nurjanah mengangguk, menarik sebuah kursi, lalu duduk di hadapan Sadia. Mereka makan rujak buah-buahan yang dibeli. Juga ada beberapa gorengan yang masih tampak mengeluarkan asap. Nenek-nenek jangan terlalu banyak makan gorengan nanti wajah keriputnya cepat keriput. Ucap Marsha, tersenyum. Aroma parfum mahalnya mulai menguar memenuhi seisi dapur. Marsha duduk bersebelahan dengan Chandra yang saat itu juga sudah rapi dan wangi. Mau kemana kalian? Enggak tahu apa di luar sedang hujan. Iya, tahu kok. Makanya kita nggak jadi pergi. Gimana? Kurang nggak uang jajan 1 juta tadi? Tanya Marsha. Nurjanah menggeleng lemah. Boro-boro, uangnya belum dijajanin kok. Cuma jajan rujak aja ini pun Sadia yang bayarin. Ya, baguslah. Nenek-nenek mah di dalam rumah aja. Jangan keluyuran gak jelas nanti keserempet motorkan Marsha sama Chandra juga yang susah. Nurjanah menghela napas melihat perilaku menantu barunya. Terkadang ya seperti ini, terkadang baik, terkadang menyebalkan. Akan tetapi, Nurjanah hanya bisa memendamnya karena bantuan uang 15 juta tadi membebaskan Chandra dari tekanan rentenir berwok tadi. Sini deh, Marsha kasih tahu. Daripada Mama main slat yang gak jelas dapat untungnya. Mau gak Mama Nurjanah, Mama Halimah sama Mama Sadia Marsha kasih pekerjaan. Kasih pekerjaan. Pekerjaan apa? Tapi yakin dulu ini dikerjakan dengan serius. Kalau nggak dikerjakan dengan serius bisnis ini pasti nggak akan berkembang dan mama-mama nggak bakal dapat untungnya. Ucap Marsha bernada serius. Sementara Chandra yang mengetahui niatan istrinya tampak mengeluarkan sebuah buku tebal dari balik tas selempang besar berwarna hitam. Chandra tersenyum saat terpampang tabel angka demi angka. Nominal demi nominal. Halimah dan Sadia saling pandang saat Chandra dan Marsha tersenyum optimis. Bisnis? Bisnis apaan dulu nih? Bahaya nggak kira-kira? Ditangkap polisi nggak kira-kira? Berondong Sadia tak yakin. Loh, kenapa harus takut? Bukannya mama-mama sekalian sudah terbiasa dengan tekanan-tekanan itu? Kalau memang takut akan polisi, kenapa main slap? Ada loh cara dapat uang yang banyak dan lebih aman. Mau dikasih tahu nggak caranya? Mau. Kalau memang dapat untung, ya maulah. Seru Halimah. Gimana kalau mama-mama? Bantuin aku cari nasabah. Nasabah? Nasabah apa? Iya, nasabah yang mau pinjam uang. Misalnya nih, pinjam uang 1 juta harus kembali 1.800.000, tempo 1 bulan. Kalau nggak berhasil, bawa apa aja yang ada di dalam rumahnya. Kulkas, TV, dan apapun itu. Dijamin deh, dalam hitungan bulan kita akan jadi kaya raya. Hah? Kamu serius? Marsha? Tanya Nurjanah tak habis pikir kalau menantunya memiliki pemikiran lebih licik darinya. Iya, jadi mama-mama itu jadi SPG rentenir. Mau enggak? Tanya Marsha lagi,
tersenyum penuh arti. Pekerjaan yang bikin kaya. SPG Rentenir. SPG Rentenir memangnya gajinya berapa? Tanya Halimah dan Sadia saling pandang. Ya, tergantung kinerja kerja mama-mama sekalian. Itu gimana maksudnya tergantung kinerja kerja? Tanya Halimah antusias. Ia menikmati sarapan pagi yang ada di dalam tudung saji sambil memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh Marsha dan Chandra bergantian. Jadi semakin banyak nasabah yang didapatkan, tentunya mama-mama akan semakin banyak mendapatkan gaji. Kalau untuk standarnya sih, aku bisa kasih 5 juta setiap bulan. Tapi, bulan selanjutnya bisa naik 10 juta, 15 juta. Apalagi kalau mama-mama bisa menaikkan pembayarannya. Terang Marsha. Wah, kayaknya menggiurkan sekali. Ucap Sadiah mengerling ke arah Halimah. Chandra menangkap bahwa prospek yang sedang dibuat oleh istrinya adalah prospek yang sangat baik. Apalagi terdengar di telinganya nominal uang belasan juta, puluhan juta. Mungkin bisa menjadi ratusan lucu juta rupiah walaupun ia tak pernah memegang uang sebanyak itu. Wah, yang benar nih, Marsha. Masa belum kerja udah mau dikasih uang aja? Ucap Sadiah merasa tak percaya. Marsha mengerling ke arah suaminya. Lantas Chandra mengambil tas merah berbahan kulit asli yang dibeli Marsha dari luar negeri. Nih, gimana? Baik, kan istriku? Bukan baik lagi, Chandra, tapi luar biasa baiknya. Ucap Halimah mengacungkan kedua jempolnya. Sementara Nurjanah menaiki anak tangga menuju kamarnya, perlahan menghitung-hitung berapa keuntungan yang akan ia dapatkan jika ia 1 tahun bekerja untuk menantunya. Wah, aku bisa punya uang yang banyak, apalagi kalau aku bisa mempengaruhi orang-orang untuk meminjam uang. Luar biasa sekali menantuku itu. Kira-kira aslinya kekayaan keluarganya itu ada berapa ya? Kok kayaknya uangnya itu nggak ada habisnya? Nurjanah masuk ke dalam kamar mandi, menyalakan water heater sejenak, lalu tampak memandangi beberapa gantungan pakaiannya. Dress code-nya apa? Ya, harus eye-catching berwarna dan cerah supaya orang-orang tertarik. Aku harus minta Chandra dan Marsha untuk membuat seragam untuk kami bekerja. Ah, iya, setelah seragam tentunya kami harus memiliki identitas yang lain seperti, gampanglah bisa diatur. Nurjanah mandi pagi sambil bersenandung senang. Benaknya sudah memikirkan banyak angan. Ia bahkan tak fokus mandi dan buru-buru berpakaian. Sebuah kaos ketat lengan panjang berwarna merah dan legging yang robek lututnya. Kulitnya yang sudah mengendur tak cocok mengenakan pakaian itu. Tetapi Nurjanah memiliki rasa kepercayaan diri tingkat dewa. Halimah dan Sadiah tergelak melihat penampilan Nurjanah. Mereka juga ikut numpang mandi di sana. Kebetulan Nurjanah memiliki 3 kaos lengan panjang berwarna merah, jadi mereka terlihat bagi seorang SPG yang sesungguhnya. Wah, luar biasa mama-mama ini semangat kerjanya. Patut diacungi jempol. Seru Marsha dan Chandra. Ini buku catatan untuk mama-mama saat menawarkan. Jangan lupa tanyakan alamat dan nomor HP. Nanti kalau sudah akan pencairan, kita ambil fotokopi KTP fotokopi. Kakak jika perlu, beberapa surat-surat penting yang mereka miliki. Kira-kira, Marsha, ini ada minimal nominal uang pinjamannya enggak? Untuk saat ini, kita batasi 10 juta rupiah aja ya. Ma, itu pun mereka harus punya agunan. Entah itu surat tanah atau surat apapun itu. Sayang, gimana kalau misalnya ada yang mau pinjam puluhan juta ke atas? Itu kita kasih aja. Uang kamu ada banyak kan? Tanya Chandra dengan tatapan menyelidik. Marsha tak mau diremehkan. Ia berkacak pinggang dan menunjuk suaminya. Jangan menyaksikan kekayaan orang tuaku. Sebenarnya jika orang di kampung ini mau minjam 1 miliar pun aku ada. Cuman mereka bisa tidak mengembalikannya. Jangan terlalu banyak. Marsha, itu terlalu beresiko. Ucap Nurjanah menimbang-nimbang. Bagaimana kalau dibatasi 50 juta saja? Itu pun kalau mereka memiliki surat tanah atau surat rumah yang benar-benar sah. Kalau mereka nggak mampu bayar, ya kita sikatlah. 1 tahun mama pikir kita bisa akan kaya. Marsha, Chandra, dan Nurjanah tersenyum penuh arti.
Marsha membelikan apa saja untuk Chandra. Akan tetapi, Chandra tak punya uang. Dia masih memiliki malu untuk menengadahkan tangan meminta uang kepada istrinya. Sehari biasanya Marsha hanya memberikan beberapa ratus ribu rupiah saja. Berbeda jika ia memiliki uang sendiri, tentulah Marsha tak akan melarangnya untuk melakukan judi, mabuk-mabukan, atau sekadar mencolek-colek LC-LC klub malam tempat dia biasa nongkrong. Ya sudah, Ma, selamat berjuang, ya. Ucap Marsha mengepalkan tangan, memberikan pelukan, dan kecupan. Ketiga nenek-nenek lincah yang sudah bau tanah itu tampak melenggang tertawa. Di tangan mereka masing-masing tersemat buku agenda catatan, sementara tangan yang satu lagi memegang sebuah payung polkadot merah muda. Sungguh kontras dengan penampilan merek. Chandra tampak memikirkan sesuatu, termenung di meja makan saat ibunya dan kedua orang temannya sudah pergi. Kamu kenapa, Mas? Kamu gak suka sama usulan aku? Suka kok, suka banget. Beneran deh. Tapi ada yang Mas pikirkan. Tentang apa? Bersambung.